Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik pengambilan keputusan terkait dengan rantai pasok, supply chain, dan rantai nilai value chain. Pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Era Revolusi Industri 4.0. Kelompok kami terdiri dari AA Bagus Prabaswara, Shanifah Oktaviana, Imam Adi Wahyudi, Lintang Kirana, Oya Sosiraj, dan Safira Vina Fatia. Tantangan menentukan pemasok. Menurut Inyoman Pujawan, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola supply chain, yaitu tantangan menentukan pemasok, kompleksitas struktur supply chain, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Ketidakpastian terdapat tiga ketidakpastian. Yang pertama yaitu ketidakpastian permintaan, varian ukuran, waktu tanggap, tingkat pelayanan, dan lain-lain. Ketidakpastian pasokan, lead time pengiriman, harga, kualitas bahan baku, dan lain-lain. Ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain. Sistem nilai atau mengukur performa. Dikatakan oleh Scotler bahwa mengukur performa supply chain adalah langkah pertama menuju perbaikan. Sebuah tahapan awal yang perlu ditetapkan dan ditentukan untuk dapat mencapai tujuan perbaikan tersebut. Scotler mengemukakan bahwa umumnya ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam perform supply chain management, yaitu pengiriman, kualitas, waktu, fleksibilitas, dan biaya. Rantai nilai dan peran strategi pemasaran global. Supply chain memiliki pergerakan yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Menurut Chopra dan Mill 2004, menggerakkan supply chain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inventory. Inventory terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu cycle inventory. Adalah jumlah rata-rata dari inventory yang digunakan untuk memenuhi permintaan dalam suatu waktu. Yang kedua ada safety inventory. Adalah inventory yang dibuat untuk berjaga-jaga terhadap perkiraan akan kelebihan permintaan. Selanjutnya ada seasonal inventory. Adalah inventory yang dibuat untuk mengatasi keragaman yang dapat diprediksi dalam permintaan. Yang kedua ada transportation, terdiri dari 3. Yang pertama ada mode of transportation, adalah cara-cara di mana sebuah produk dipindahkan dari satu lokasi dalam jaringan supply chain ke tempat lainnya. Yang kedua ada route and network selection. Route adalah jalan di mana sebuah produk dikirimkan, dan network adalah sebuah kumpulan lokasi dan rute kemana produk yang dapat dikirimkan. Yang ketiga ada in-house or outsource. Secara tradisional banyak fungsi transportasi dilakukan oleh perusahaan sendiri, namun pada saat ini banyak yang telah dilimpahkan ke perusahaan lain atau outsource. Fasilitas. 1. Relocation, penentuan keputusan di mana suatu perusahaan menentukan lokasi fasilitasnya merupakan bagian yang sangat besar dalam rangka desain supply chain. Yang kedua ada capacity, perusahaan juga harus menentukan seberapa kapasitas dari fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada operation, metodologi. Di sini digambarkan bagaimana metode perusahaan dalam memproduksi barang. Apakah mesin yang dipakai untuk membuat produk itu bersifat fleksibel. Yang keempat ada warehouse, metodologi, yaitu ada stock keeping unit atau SKU storage, job lot
storage, dan crossing docking. Information. Ada push versus pull, coordinating and information sharing, forecasting and agreed planning, dan enabling technologies. Selanjutnya ada peran atau ketertarikan manajemen rantai dengan strategi bisnis atau strategi pemasaran global. Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi akan ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama itu ada tujuan pemasok. Tujuan pemasok dari strategi biaya rendah yaitu untuk memenuhi permintaan dengan biaya serendah mungkin. Yang kedua ada strategi respon, yaitu tanggapi perubahan kebutuhan atau permintaan dengan cepat untuk meminimalisir terjadinya persediaan habis. Yang ketiga ada strategi diferensiasi, yaitu penelitian pangsa pasar bersama-sama mengembangkan produk dan pilihan. Yang kedua ada kriteria pemilihan utama dari strategi biaya rendah, yaitu pilih terutama karena biaya. Dari strategi respon, yaitu pilih terutama karena kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Sedangkan dari strategi diferensiasi, yaitu pilih terutama karena keterampilan pengembangan produk. Yang ketiga ada karakteristik proses. Dari strategi biaya rendah yaitu mempertahankan utilitas rata-rata yang tinggi. Dari strategi respon yaitu menanam modal pada kapasitas berlebih dan proses yang fleksibel. Dari strategi diferensiasi yaitu proses moduler yang menuju mass customization. Yang kedua ada bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi akan ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama itu dari karakteristik persediaan. Meminimalkan persediaan di seluruh rantai untuk menekan biaya. Yang kedua yaitu kembangkan sistem yang cepat tanggap dengan persediaan cadangan untuk memastikan pasokan. Yang ketiga itu meminimalisir persediaan dalam rantai untuk menghindari produk menjadi usang. Untuk karakteristik lead time-nya, yang pertama itu memendekkan lead time sepanjang tidak meningkatkan biaya. Yang kedua, menanamkan investasi secara agresif untuk mengurangi lead time produksi. Yang ketiga itu menanamkan investasi secara agresif untuk mengurangi lead time pengembangan. Yang ketiga ada karakteristik desain produk. Maksimalkan kinerja dan minimalisasi biaya. Yang kedua, menggunakan desain produk yang mendorong waktu setup yang rendah dan produksi massal. Yang ketiga, menggunakan desain modular untuk menunda diferensiasi produk selama mungkin. Selanjutnya ada kriteria keputusan. Keputusan membuat atau membeli. Ada pertimbangan yang ada dalam keputusan dengan konsep mengambil keputusan taktis yang dikemukakan oleh Hansen Mawel menjadi bagian dari tahap pertimbangan kualitatif dalam pengembalian keputusan taktis. Di antaranya dijabarkan pada tabel berikut. Alasan membuat, yang pertama ada biaya produksi yang lebih rendah, dan di alasan membeli ada biaya perolehan lebih rendah, lalu ada pemasok kurang cocok, di sebelahnya ada menjaga komitmen pemasok, lalu ada memastikan pemasok yang memadai dan manajemen, dan mendapatkan keahlian teknis. Di bawahnya ada pemanfaatan tenaga kerja berlebih, dan sebelahnya ada kapasitas tidak memadai. Di bawahnya lagi ada memperoleh kualitas yang diinginkan, dan di alasan membeli yang terakhir ada mengurangi biaya persediaan. Kriteria keputusan outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional seperti supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competencies yang dimiliki. Dengan outsourcing, tidak ada tangible product dan transfer. Perusahaan melakukan outsourcing
berbagai keperluan diantaranya teknologi informasi, pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk praktikan. Sebaliknya, banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun processing data menyediakan outsourcing bagi berbagai jenis perusahaan yang memerlukannya. Alternatif strategi pemasok. Yang pertama ada local optimization, yaitu anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimisasi keuntungan lokal atau minimisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Lalu ada insentif. Insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Selanjutnya ada large lot. Dalam hal ini seringkali terjadi bias yang mengarah pada large lot karena cenderung mengurangi biaya per unit. Sekian dan terima kasih.